dapat mengasuh Maryam. Kemudian diputuskan dengan undian, yaitu melempar kolamnya ke dalam sungai. Barang siapa yang kolamnya mengapung, dia akan mendapatkan izin dari Allah untuk merawat Maryam. Lalu Nabi Zakaria lah yang mengasuh dan merawat Maryam. Dalam usia 90 tahun, Nabi Zakaria belum mempunyai anak. Hal tersebut membuat Nabi Zakaria dan istrinya gelisah. Akan tetapi hatinya mantap dan tekun dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahi seorang putra yang baik. Ketika Nabi Zakaria sholat di mihrab, malaikat Jibril datang dan memanggil Nabi Zakaria, memberitahu bahwa Allah akan menganugerahinya seorang anak laki-laki. Nabi Zakaria merasa tidak yakin ketika diberikan informasi itu. Kemudian Nabi Zakaria memohon kepada Allah untuk memberi tanda untuk mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Kemudian Allah memberinya tanda berupa tidak dapat berbicara dengan manusia dan bertukar pikiran, kecuali dengan isyarat tangan, mata, atau menggoyangkan kepala selama 3 hari. Nabi Zakaria diperintah agar memperbanyak tasbih sewaktu pagi dan petang. Kemudian anak laki-laki itu diberikan nama Yahya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Abqari dari kelas 6B. Saya akan menceritakan Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria. Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih ada banyak kaumnya yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus sudah 30 tahun menyampaikan agama Allah dengan penuh ketabahan dan kegiliran. Tetapi Nabi Yunus hanya mempunyai 2 pengikut saja. Nabi Yunus memohon kepada Allah agar diturunkan siksa untuk kaumnya itu. Sebelum itu, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Lalu Allah memberikan siksaan berupa awan yang menghitam. Kaumnya lalu memanggil Nabi Yunus dan berkata mereka akan beriman kepada Allah, tetapi Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya menaiki sebuah perahu. Perahunya hampir tenggelam karena muatannya. Lalu nakoda perahu bertanya siapa yang ingin menjadi seorang pelarian. Semuanya diam. Lalu mereka mengundi muatan perahunya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pelarian atau meninggalkan perahunya. Undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus diturunkan dari perahu di tengah lautan. Datanglah ikan besar, kemudian menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan, lautan, dan malam. Ketika dalam kegelapan, Nabi Yunus selalu berdoa. Setelah berhari-hari, Nabi Yunus akhirnya dikeluarkan dari perut ikan tersebut ke suatu daerah. Ia dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Kemudian Allah menumbuhkan sejenis pohon labu untuk dimakan. Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk pulang menemui kaumnya. Sampailah Nabi Yunus kepada kaumnya yang jumlahnya 100.000. Nabi Zakaria merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Beliau yang merawat Maryam ibunda Nabi Isa. Maryam juga merupakan anak keturunan Nabi Sulaiman. Ibunda Maryam juga memiliki saudara perempuan yang bernama Lisa. Lisa inilah yang menjadi istri Nabi Zakaria, merupakan bibi dari Maryam. Pada waktu Maryam diserahkan kepada para ulama Baitul Maqdis, mereka berebut untuk